Oke, jadi terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Pedrik Channel. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan menjawab komentar dari komentar dari Insoman Gaming. Ini komentarnya. Jadi dia minta kita untuk mereview Bukalapak dan Goto. Kebetulan dua-duanya kita punya. Jadi seperti biasa gue punya undangan dari Bukalapak. Ini undangannya kalau teman-teman mau lihat. Seperti itu undangannya. Oke. Jadi singkat cerita, kami datanglah ke tempat yang sudah tempat yang sudah ditulis di undangan, yaitu di Metropolitan Tower di Jalan RA Kartini. Itu kalau teman-teman mau tahu, dekatnya Siloam, Rumah Sakit Siloam Fatmawati. Oke. Sampai di sana seperti biasa, kita akan langsung diarahkan ke parkiran parkiran mobil. Sesudah itu aku naik ke lobby biasalah, naik ke lobby. Sampai di lobby, teman-teman, sekali lagi ini disclaimer ya, artinya ini pengalaman aku datang ke RUPS ya Bukalapak. Orang lain bisa aja beda. Jadi ini benar-benar tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan, tidak ada maksud apa-apa. Ini cuma membagikan pengalaman saat datang ke RUPS ya Bukalapak. Menurut saya pribadi. Jadi orang lain bisa beda sambutannya ya, bisa beda. Ya. Jadi aku datanglah ke sana gitu kan, seperti yang sudah ditulis gitu. Terus aku tanya ke resepsionis. Oh ya, sebelumnya ini dulu, kalian akan lihat dulu suasana lobinya seperti ini. Nah, jadi di lobinya itu tidak ada tanda-tanda sama sekali RUPS Bukalapak. Aku pun bingung saat itu sampai di sana kan, ini gimana nih ceritanya? Aku pikir kan di situ kan ditulis lantai 22 ya. Jadi aku pikir mungkin di resepsionis sudah disediakan kunci untuk naik ke lantai 22 kan. Maksudnya ID card gitu. Di pikiran gue udah wah keren nih kayaknya. Terus sampai di resepsionis, ada dua resepsionis di sana, itu dua-duanya tengok-tengokan. Artinya mereka nggak tahu ini apa gitu loh. Terus melihat hal itu mereka tanya, saling bingung. Aku lihat ada beberapa investor lain yang juga tampak kebingungan saat itu. Terus datanglah ini mbak-mbak pakai baju Bukalapak. Akhirnya resepsionis ini nanya ke mbaknya gitu ya. Aku nggak tahu nih mbaknya gimana, tapi kayaknya mbaknya entah kenapa agak sensi gitu loh. Jadi kayak gimana, kayak separuh ngusir gitu, kayak ini orang apaan sih datang sana khusus gitu, kayak mengusir gitu kan. Jadi kayak nggak suka gitu kayak ya pokoknya lo ngerti lah gitu kan, lo orang ngerti. Terus dengan ketusnya mbaknya jawab tuh di sana tuh, di ruangan sana gitu kan. Di pikiran gue, nih orang kenapa? Gue bilang gue nggak salah apa-apa, aku bilang gitu kan. Tentu gue nggak pakai topeng ya, kalau pakai topeng jadi kan disangka teroris. Jadi datanglah ke sana, ke ruangan yang dimaksud. Dan sampai di ruangan yang dimaksud, kalian tebak, di sana itu cuma ada 3 orang di sana sebetulnya. Yang satu itu kayaknya perwakilan sekuritasnya, karena orang sekuritas lah itu yang satu. Terus yang 2 itu ada mbak-mbak agak gemuk orangnya, itu lagi main TikTok kan, lagi lihat TikTok. Yang satunya lagi laki-laki kurus, itu lagi main ini kayaknya, lagi main AOV atau sejenisnya gitu loh. Jadi bapak-bapak satu inilah yang melayani kami, dan di dalam situ nggak ada orang Bukalapak sama sekali. Terus dia dengan, menurut gue cukup sopan ya, ini karena mungkin sekuritas kan. Biasa loh, orang sekuritas tuh biasanya sopan-sopan gitu. Terus dia bilang, maaf pak, ini online gitu.
Oke, online. Terus aku tanya, terus Pak kita dapat ini nggak, dapat goodie bag nggak? Dia bilang, oh karena online enggak. Kita dulu bayar Pak. Oh karena tuh ini nggak apa namanya, karena online nggak dapat goodie bag. Terus gue bilang, Pak kayaknya Jasa Marga waktu itu online. Yang belum lihat Jasa Marga, kalian boleh lihat Jasa Marga. Mungkin karena itu juga goodie bagnya nggak sebagus tahun lalu ya, karena karena itu diadain online. Tapi mereka masih nyiapin goodie bag gitu kan, walaupun dalam tanda petik online. Ya gue ngerti sih, karena COVID juga lagi naik ya. Oke lah nggak dapat ini goodie bag. Mungkin ada yang komentar, Kak kan Bukalapak belum untung kok mau minta goodie bag. Sebentar nih, Garuda itu juga nggak untung, mereka lagi rugi juga. Tetapi Garuda tetap ngasih gitu loh, tetap ngasih goodie bag gitu loh ke investor-investornya gitu loh. Malah makanan yang disiapin Garuda itu kan dari Aero apa gitu, Aerofood ya kalau aku nggak salah. Itu menurut aku masih jadi makanan paling enak gitu loh, yang pernah aku makan di semua RUPS yang pernah aku hadirin gitu. Ya gini sih, gue nggak tahu ya perlakuannya mbak-mbak yang tadi ke orang lain ya. Cuma pada saat gue di ruangan itu kan ada beberapa orang lain, dan beberapa orang lain juga itu tampak kecewa gitu. Kayak kesannya tuh kayak gue datang ke nikahan orang, terus gue masukin angpau, ya mungkin angpau nggak seberapa. Terus gue maksudnya mau datang ke sana mungkin mau makan, terus mau ketemu sama orangnya gitu kan. Ini lu datang ke nikahan orang, udah masukin angpau, lu masuk, nggak ada yang nikah itu nggak ada, terus juga nggak ada makanan, terus lu diusir sama IO-nya. Itu tuh kayak gitu loh. Perasaannya tuh kok kayak nggak dihargain banget ya kita ya para investor ya. Sorry nih ya, ini sekali lagi ini pendapat pribadi ya, ini pengalaman pribadi. Jadi orang lain mungkin bisa dapat pengalaman yang berbeda. Jadi aku nggak tahu. Dan ya, Bukalapak tidak ngasih goodie bag. Mungkin akan ada yang tanya, seberapa penting sih goodie bag? Goodie bag itu menurut aku yang trader retail, itu menurut aku adalah simbol kepemilikan aku di perusahaan tersebut. Di Garuda aku masih simpan beberapa goodie bagnya. Jadi ya gimana ya kalau misalnya ini gini ya, Bukalapak itu udah nggak pernah untung. Jangankan bagi-bagi dividen, nggak untung aja tuh mereka nggak pernah gitu. Jadi mereka masih bakar uang, nomor satu. Nomor dua, harga sahamnya juga ya kalian bisa lihat sendiri ya, aku nggak jelek-jelekin ya. Terus nomor tiga, kelakuan dari pegawainya saat, utamanya yang aku alamin ya. Sekali lagi, orang lain masih bisa dapat pengalaman yang berbeda, mungkin mereka lebih nyaman dan segala macam. Oke. Ya kalau aku sih sejak ngelihat kejadian kayak gini, jadi menyimpulkan gini, apakah gua akan mempertahankan kepemilikan gue di Bukalapak, saham aku di Bukalapak, atau ya udah aku lepas aja gitu loh. Jadi yang tadinya aku tuh sempat kepikiran nih, kalau misalnya mereka ngasih sesuatu yang bagus nih, RUPS-nya bagus, maksudnya mereka ngasih goodie bag yang bagus. Karena kan aku bilang ya, goodie bag adalah bentuk kepemilikan kami dan bentuk apresiasi dari perusahaan atau emiten ke para pemegang saham ya. Ini dan kalau misalnya mereka kayak gitu, gue nyebut nama. Oke. Jadi ya gitu aja lah untuk episode kali ini. Jadi Insoman Gaming, aku udah jawab ya, Bukalapak nggak ngasih
ini, nggak ngasih goodie bag. Oke, nggak ngasih goodie bag. Jadi sekian, terima kasih yang udah nonton, share. Moga-moga ada yang dengar orang Goto, semoga disiapin goodie bag yang bagus Goto. Ayolah supaya kita bisa menggoreng isu ini. Oke, thank you yang udah nonton. Dadah. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Bye bye.